salah satu yang jadi penghambat buat adik-adik biasanya yang mau juga terjun di dunia apa saja sih sebenarnya, tapi saya buka dari kacamata visual. Jadi jangan mendewa-dewakan gear. Oke. Katanya memang kita itu merupakan generasi terakhir yang menganut sistem usang. Kayak di kampus kita itu dididik administrasi kayaknya. Ya, minus. Ding during during ding. Belajar podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 1 tahun Ya. pengen ngundang sampean, baru kesampaian sekarang. Penonton, selamat datang Ahmad Sidki, seorang visual art. Susah. Gimana kabar terbaru atau mungkin bisa cerita background sejak lama, mungkin penonton kita biar tahu lahir di desa kayak apa gitu. Ya, saya Kiki, biasa dipanggil Kiki. Lahir kebetulan di Karduluk, otentik Karduluk. Sekolahnya pun otentik, An-Najah 1. Di mana itu? Di sini. Di sini. Ya di sini. Iya ya, kita lupa tadi tidak menyapa penonton. Ya. Nanti kita edit taruh di depan. Selamat sore penonton semuanya. Sore. Ya lanjut. Ya jadi mulai dari MI, MTS, MA semuanya di An-Najah 1. Itu kenapa kok di aja? Sebentar. Itu kan pasti ada alasan kuat. Kayaknya memang faktor circle sih. Oh Kalau iya. anak-anak sekarang itu bilangnya circle. Jadi circle pertemanan di rumah itu kebanyakan memang di An-Najah. Jadi cuma ada minoritas lah yang ke luar. Jadi tetap itu aja dari MI, MTS sampai ke MA dan An-Najah. Kalau di keluarga sendiri gimana, Pak? Ngatur-ngaturnya sampean apa memang dibebasin mau sekolah di mana gimana? Sebenarnya pas lulus MTS itu ada keinginan untuk sekolah di luar. Ada tawaran dari paman itu yang kebetulan sudah menetap di Jogja. Ada tawaran mau nggak sekolah di Solo. Gitu. Tapi kan ya dulu 2009 itu harus informasi tidak sekencang hari ini. Jadi kelewat. Ya, jadi pendaftaran sudah ditutup, baru nanya kelewat, baru follow up gitu. Jadi nggak jadi. Ya, tapi kan yang namanya lingkungan pasti akan mensupport dimanapun kita berada. Iya. Terus kan itu gagal udah mau Iya. yang dicita-citakan itu. Gimana kata orang tua gitu? Orang tua sih ya nggak apa-apa di sini aja, toh di sini juga sekolah gitu. Oh gitu ya, Ah, berarti cukup fleksibel ya. fleksibel Kalau gitu. ibu saya itu memang mungkin dia kan single parent lah ya. Kalau saya sendiri memang udah jangan jauh-jauh, sambil lalu bisa ketemu ibu sama setiap hari itu. Ya sekolahnya dan aja juga kalau saya. Terus sampean itu Pak, waktu sekolah itu walaupun mungkin sampean tidak merasa menonjol banget, tapi kan setiap orang pasti punya keutamaan. Apa yang mungkin bisa diceritakan menarik sama saya sama penonton gitu? Uniknya dunia visual art ini malah menjadi opsi kedua yang hadir dalam hidup saya. Jadi pertama dari sejak kurang lebih MTS SMA lah, itu di waktu itu dunia saya itu difokuskan di pendidikan bahasa Inggris. Ya, jadi di sekolah ketemu almarhum Ustaz Sidki. Oh ya, circle juga ya, Ya, sebab-sebabnya ya. waduh, ternyata asik juga bisa bahasa Inggris ya, bisa kemana-mana gitu. Jadi habis itu ketemu lagi sama Ustadz Fathor, yang beliau juga yang mendampingi saya, kemudian apa ya istilahnya ya, ikut adu potensi lah di luaran dengan bekal bahasa Inggrisnya.
BTW mereka itu bukan basic bahasa Inggris loh Iya, waktu sekolah. iya, Aneh ya? aneh. Gimana ya? Apa dari hati kita udah ada kecenderung atau gimana sih? Ya. Kalau kamu merumusnya, kalau sampean ngerumusin itu gimana? Tertarik aja atau memang dikasih rayuan setiap hari gitu? Kayaknya di luar itu kayaknya. Jadi ada sesuatu yang lain yang di luar itu yang menarik saya pribadi untuk asik nih bahasa Bahasa Inggris. Inggrisnya. Gitu-gitu aja. Ya kayak 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 uang itu bahasa Inggris Pak ya. Ya, Bisa heeh. beli apa-apa gitu. Bisa beli Oh, apa-apa iya gitu. betul Jadi sih. ini modal penting nih untuk beberapa tahun ke depan. Kalau saya itu lambat daripada sampean. Itu saya tertampar oleh sabdanya sabda ya. Ya. Oleh tantangannya Kiai itu Kiai saya itu ikut suka ngoprek software dulu waktu saya mondok, padahal di pondok pesantren dia canggih banget lah daripada saya yang jauh perkembangan teknologinya lebih mutakhir, tapi Kiai saya itu pro. Menurut saya itu bilang kayak gini waktu ada ngebug di PC-nya, kamu bisa kayak gini katanya, coba baca. Saya tertampar gitu. Ya. Dari sana saya belajar ngulik teknologi dan dominannya bahasa Inggris ya. Makanya sampai sekarang walaupun saya jurusan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kayaknya lebih ngair daripada bahasa Arabnya. Actually. Actually. Which is. Iya, itu ya ketertarikan waktu di sekolah pertama gitu, menengah pertama juga bahasa Ya. Inggris ya. Uniknya visual art tadi kan jadi opsi kedua. Nah, ini tumbuh barengan tanpa disadari. Nah, jadi pas sudah Madrasah Aliyah, sudah MA, itu sudah mulai kenal yang namanya Photoshop waktu itu. Photoshop. Jadi karya, anggaplah karya Iya ya. lah Pak, karya dong. Karya pertama itu Apresiasi yang dong. yang saya koleksi sampai hari ini adalah gambar foto saya itu seolah-olah dikartunkan dengan menggunakan software bawaan Windows. Apa itu buat generasi sekarang yang belum tahu nama aplikasinya? Itu dulu ada namanya Microsoft Paint. Nggak tahu kalau Bukan sekarang. Adobe Paint. Oh, bukan ya. Lain perusahaan Pak, ya. Iya sih. Nah, jadi pertama pakai itu Microsoft Paint. Itu kan software basic bawaan Windows untuk sketch. Itu bener-bener nggak ada apa-apanya itu. Maksudnya Bener-bener nggak ada bukan meremehkan, Iya. fiturnya basic Ya, banget loh. toolsnya cuma itu aja, ada bentuk persegi, lingkaran, bintang, Kalau garis. nggak itu salah aja. yang di-upload sampean itu ya. Iya, saya Oh, iya, saya betul. lama sekali sudah kehilangan file itu. Ternyata saya cari-cari di arsip internet saya, ternyata ada di Facebook. Saya download. Ya, nggak apa ya, nggak banyak sih orang yang suka mengcover dan apa istilahnya ya Pak ya, Backup lah. meng-backup ya. Nggak banyak anak-anak yang suka seperti itu. Termasuk saya sendiri itu karya-karya, anggaplah karya. Anggaplah karya. Anggaplah karya-karya musik saya waktu di MA itu untung ketemu, ada di laptop. Untung saya ngajar di kantor ini sekarang. Ada nyel apa itu? Tercelet. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada di hard disk laptopnya guru itu ada. Untungnya saya sekarang ada di sini itu ada. Kalau cari yang lain-lain nggak ada itu Pak. Keberuntungan cuman. Iya. Kalau sampean berarti suka backup kayak gitu. Sebenarnya akhir-akhir ini aja yang suka backup. Setelah kejadian satu folder project punya klien itu kehapus. Iya, makanya saya selalu menarik tema ini lebih jauh karena banyak teman-teman kita yang sekolah di mana-mana itu di kampus filenya hilang, flash disknya jatuh atau gimana itu. Kasihan banget itu. Kena Perlu. virus. Kena virus gitu. Wah, langganan saya jadi dokter flash disk itu. Ya, ke turning point yang kan bahasa Inggris sudah. Ya, sudah Terus bahasa Inggris gitu. Visual art nih gitu gimana Visual itu? art itu turning point-nya setelah ini. Setelah lulus dari Stain Pamekasan. Setelah lulus. Malah setelah Tak lulus. kirain awal masuk kampus gitu. Menjadi seorang profesional itu setelah lulus. Oke, kita runut dari Oke. SMA ke Oke. kampus. Dari SMA ke kampus itu kan kurang lebih ada jeda waktu sekitar 7 tahun ya. Nah, jadi MA itu 3 tahun, kuliah 4 tahun, itu masih cuma berkutat di sekitar ada istilahnya apa ya,
vektor wajah lah gitu. Vektor wajah itu cuma bukan cuma sih, itu tracingan dari foto orang yang kita tracing seolah-olah menjadi seni visual yang baru gitu. Jadi Oh, jadi bentuk yang sama sekali berbeda gitu ya Pak. bisa jadi Kalau Photoshop itu kan teman-teman pondok cuman kayak jadi agak-agak terperpak gitu. Kalau itu jadi bentuk yang berbeda mungkin. jadi dunia jadi kan Apa istilahnya? di dunia apa istilahnya, di dunia visual itu ada dua jenis file Oke, oke sebenarnya, ya. ada bitmap, ada yang pixel, Oh iya iya. satunya ada yang vektor yang Vektor, basis vektor. garis. Nah, gitu. Ah. Jadi kita merubah dari yang pixel ke vektor. Ya mungkin bisa dijelasin singkat aja Pak buat penonton kita itu kelebihan dari vektor itu apa? Vektor itu ngetrennya waktu itu. Jadi istilahnya yang jadi topik, ada yang jadi hashtag kalau Oh, sekarang itu adalah self cartooning. Jadi seolah-olah kartun, sudah. Tapi yang nggak kartun-kartun amat, seolah-olah kartun, kayak kartun lah gitu. Jadi kalau teknologi sekarang kan sudah ada AI, Iya. ada Bing, itulah yang image generator, ada seperti itu. Nah, waktu itu kecenderungan apa trennya ada, tapi belum ada AI, makanya itu laku. Betul. Jadi dari foto kamera HP pun itu bisa kita dirubah jadi seni itu, ini vektor. Itu gimana ya? Dulu kan kalau profesional tadi bilang setelah lulus kampus. Setelah lulus Waktu belum profesional itu gimana Pak? Apa cuman amatiran atau gimana sih kondisinya sampean itu? Atau mungkin sudah belajar marketingnya kayak apa? Belum ke ranah marketing, branding, belum ke arah situ. Jadi cuma sebatas hobi, suka aja nih buat kayak gini. Jadi biasanya triggernya adalah ketika saya suka sesuatu atau suka seseorang. Oh iya, kok dikasih motivasi Iya, belok dulu ya, belok dulu. agar tercapai. Enggak, soalnya saya nanya seperti ini, maaf Pak. Kalau di desa-desa ini sensitif. Kayak kadang ya ada beberapa orang kita yang mungkin ya mereka nggak ngalami betapa sulitnya berproses di sana kayak gitu. Tapi penonton perlu tahu, memang setiap karya itu perlu kita apresiasi. Ya saya juga ingin mengatakan seperti itu karena sedikit banyak saya tahu karya-karyanya Pak Sidki ini memang prosesnya panjang gitu lah. Iya, Jadi itu lumayan. bukan kita mau kayak mana maksudnya, bukan kayak gitu kan Pak ya. Iya. Tapi kita juga ada arus di sana. Ya, kalau dikalkulasi itu kurang lebih makan sekitar 10 tahun untuk Iya. menghasilkan. Nah, itu jangan sampai kita, saya juga dan kita semua ini lupa pada hal-hal yang semacam itu. Loh, kok mahal? Ini iPhone apa HP iPhone itu banyak yang mahal, cuman besi rongsokan di sekitar kita banyak kaleng-kaleng aluminium, titanium dan di dalam tanah banyak. Tapi apanya yang mahal? Proses panjang. Panjangnya. Betapa Steve Jobs itu kemana-mana lah carinya. Iya, betul. Ya udah, mungkin untuk yang tema profesional barusan sudah cukup clear. Semoga teman-teman kita bisa tercerahkan, bisa tahu wawasan betapa ada proses panjang di sana. Panjang banget. Panjang banget. Di itu selain apa ya? Kalau mau dirunut secara lebih detail, itu semester 1 kalau kampus dibagi 3 itu fase awalnya seperti apa perkembangannya? Fase awal sebenarnya perjalanan. Maaf, saya potong dulu. Karena katanya orang di waktu kuliah itu quarter life crisis katanya. Umur 19 sampai 27 itu fase yang cukup, ini ilmu udah setumpuk tapi kok gak jadi apa-apa kan. Itu gimana? Kalau dibagi 3 itu gimana? Sebenarnya perjalanan kuliah itu nggak terlalu Menonjol banget ya, biasa-biasa aja. Iya sih. Nugas tok gitu. Tugas, ya jadi bisa dikatakan separuh kupu-kupu lah. Nah, jadi kuliah pulang. Tapi ketika sudah ada sesuatu yang gesekan dengan hobi, misalnya ada musik, Oh iya. ya. Terus juga di situ kalau ada event, itu kan butuh visual kan? Ya. Ya. Sampai gabung di
organisasi musik gimana sih? UKM musik saya masuk. Ya sebenarnya saya tahu dia Iya. gabung. Ya, saya gabung UKM musik itu 2012 ya. Pertama masuk langsung sebenarnya ada dua UKM yang jadi sasaran pas Bazar Ormawa itu. Jadi pertama olahraga karena saya hobi voli waktu itu. Kemudian yang kedua musik. Ya, jadi Musik. Oh, eh, volley. voli. Volley itu bayangan yang beberapa itu bahasa Inggris, visual art, Saya volley. visual voli. Ya, akhirnya didiskualifikasi dari list. Ya, jadi pas masuk UKM musik, udah musik aja deh. Udah nggak voli-voli lagi. Kalau soalnya kalau organisasi apa? Bukan organisasinya ya, olahraganya lah. Kayak voli itu harus memang maintain kekuatan otot. Itu kan sudah nyita waktu banget lah. Masa segitu nyitanya? Nyita. Ya enggak, saya kan enggak pengalaman di sana. Ya. Gimana itu nyitanya? Apa harus begadang atau Eh, dibela-belain ke mana gitu, ke gor misalkan? Apa gimana sih? Kalau pas masih di stay di Karduluk, itu biasanya selang 1 hari itu harus ke gym. Uh, Ya, untuk menjaga iya masa sih. otot. Soalnya kalau Iya main volley, sih. ototnya nggak kuat buat lompat, nggak asik juga, Pak. Oke. Gitu. Itu Jadi nyitanya. di dis Nah, aja, ya udah. fokus di musik. Saya musik aja deh, nggak usah otot-ototan. Di musik, di UKM musik itu porsi antara visual sama audio seberapa itu? eh Visual itu malah nggak begitu, masih belum kuat banget di situ visualnya. Jadi masuk musik ini eh, udah musik aja dulu. Nah, jadi ketemunya ngelihat bahwa ada ini butuh visual itu sudah 2 tahun kayaknya. Oh, baru Ya, nyadarnya baru bahwa nyadarnya. ada dunia visual di musik. Ya, baru 2 tahun setelah masuk. Jadi kalau ada event itu butuh butuh pamflet, butuh poster, butuh segala macamnya lah. Iya sih, saya baca-baca juga ngikutin lah tren di internet itu ada DKV, baru tahu saya. Desain apa sih? Desain komunikasi visual. Saya malah baru tahu ada jurusan khusus untuk itu, untuk seni visual. Setelah hampir lulus kuliah. Ya gimana ya, kita orang desa gimana ya? Harus informasi masih kurang waktu itu. Jadi sebenarnya ada loh sekolah yang khusus desain komunikasi visual. Jadi memang di dalamnya sudah di sinopsisnya ya, sudah dirancang untuk diajari bahwa kita ngomong melalui seni visual. Jadi Bahasanya pakai bahasa gambar. bahasa gambar. Jadi karena memang visual itu adalah bahasa yang paling universal lah gitu, Pak, buat mereka. Jadi apa-apa visual. Dan parahnya saya baru sadar kalau ada Bidang jurusan, itulah iya, gitu ya. setelah kuliah. Terus masuk ke fase kedua, tadi kan fase pertama, fase tolol-tololnya gitu, pencarian gitu lah. Sekarang udah kan mulai mencium pastinya kan. Ini kok ada peluang atau ada sesuatu gitu. Jadi Itu semester berapa kira-kira? dari semester 4 itu sudah geser sih. Jadi kan setelah 2 tahun otomatis kita sudah punya satu generasi di bawah kita, sudah punya kader. Senior. Ya, sudah senior lah, sudah kakak-kakak senior. Ampun suhu, saya juniornya. Otomatis untuk masalah core musiknya pasti yang lebih menggebu-gebu juniornya lah. Soalnya kita sudah lewat sih, fasenya sudah lewat. Jadi udahlah musik-musik mereka aja. Jadi kita sudah ngurusin event-event. Iya, yang kayak lebih dekat ke sosial gitu. Ya, jadi kita sudah banyak ngurusin event-event kayak anniversary udah apa itu kita yang ngurus. Makanya di situ sudah mulai kelihatan bahwa kayaknya bisa ngisi di sisi visualnya gitu. Terus di fase perkenalnya itu turning point-nya ketemu siapa, atau memang sadar secara sendirinya tercerahkan, atau melalui mimpi atau gimana? Ngerti-ngerti sendiri atau gimana sih? Sudah mulai ngerti itu pas pertama kali buat logonya UKM musik. Jadi UKM musik kok logonya gini, nggak masuk di kita.
Iya, waktu itu. alirannya kemana, tapi Heeh. isiannya apa gitu ya. Gitu-gitu Pak. Waktu itu iseng lah buat logo baru untuk UKM musik itu. Jadi pas pertama kan waktu itu zamannya masih Facebook. Tuh. Jadi pas pertama kali di upload di grup UKM musik itu, bisa dikatakan 100% ditolak. Oh, Ya, iya itu ya ya. saya mau tanyakan itu. Ah, Itu gimana itu? Saya pernah juga ngerombak-ngerombak organisasi. Iya. Kayak jadi konfrontasi dan pertentangan padahal ya nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Berat memang. Iya. Itu gimana ceritanya coba? Ya, Mungkin ada 100% ditolak. Ada yang bilang senior ya, senior itu ada yang bilang eh, logonya terlalu simple gitu-gitu. Eh, Coba ditambahin ini, ditambahin itu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi maksudnya lah, pakai juga atau nggak dipakai juga. Awalnya gitu. Nah, pas kemudian ada istilahnya waktu itu apa sih? Apa lah Pak? si- Rapat tahunan? ra, ra, ya enggak mubes lah Ya, gitu. anggaplah kayak mubes misalnya. Pertanggungjawaban gitulah. Ya, SPJ SPJ. pergantian pergantian ketua lah. Saya lupa juga. Ya. Lama saya tidak hadir. Maaf, mohon maaf teman-teman WM Wirama Maicwara. Silakan tonton YouTube Wirama Maicwara. Ya, pas momen itu eh, ada nih satu kakak senior di atas saya yang ngelirik logo. Nah, tapi lucunya logo yang dibikin simple masih ditambah-tambahi. Oh, kurang bersayap mungkin. Kurang ini kurang itulah Iya gitu sih. kan. Nah, jadi dari grand design awalnya logo itu sudah yang dipakai sekarang, logo itu sudah mengalami penambahan beberapa ornamen gitu. Iya sih, emang kita tantangannya bukan tantangan apa ya, memang tawar menawarnya di organisasi kayak gitu ya. Iya. Kalau kata senior itu kita belajar berproses. Ya proses. Ya proses apa ya? Yang penting proses Nanti lebih. kita undang ke sini senior Iya. biar menjelaskan proses apa itu. Sampai sekarang saya penasaran. Em, itu saya dulu juga pernah ngerombak-ngerombak kayak bahkan bukan cuma logo Pak, sampai tatanan organisasinya itu dirombak-rombak. Memang ada konfrontasi memang ya. Iya. Misalnya ya, buat teman-teman atau adik-adik kita, para penerus ini, kan kita nggak jarang melihat kejadian yang sebetulnya sama Pak. Mirip. Apa nasihatnya? Em, Jalan sih. Jalan terus. Maksudnya jalan terus tanpa harus nyenggol yang lain sih Pak. Iya sih, Jadi mencoba ditawarkan atau ah, oh iya. makanya tadi kan pas diupload di reject, ya udah. Mm-mm. Toh berselang waktu dilirik juga. Iya sih, kita kan bukan mau kayak maksa-maksa juga Iya kan ya nggak Pak ya. maksa juga sih sebenarnya. Ada arus kayak gini, Iya. kita melihat duluan, Ini loh ada. ini loh. Kayaknya ke arah sini Iya sih. gitu loh. Iya sih. Cuman kenapa ya? Kalau sampean sendiri pernah nggak Pak di kalau posisi itu dibalik misalkan ada junior kita yang kayak nyodor-nyodorin gimana kalau dibalik kalau sikapnya sampean gitu? Sebenarnya kalau saya pribadi cenderung lebih terbuka Seneng sih sih, Pak ya, seneng ya. seneng malah kan ya Pak. Wah, Gimana ya kok nggak? Heeh. Ada ya teknologi seperti itu ya, Iya gitu-gitu sih. sih Pak. Jadi, oh sekarang mainnya kayak gitu ya, oh gitu-gitu. Iya kan adik-adik kita kayak Nasrul kayak ada nyodorin ide-ide itu. Kita kan seneng malahan. Iya sih. Iya kan, Karakter. kita juga menambah jalur pengetahuan baru lewat mereka sebenarnya. Soalnya gini, kalau mau dirumuskan itu kalau masih belum ada teknologi informasi antara senior dan junior itu ada gap yang jelas gitu. Iya. Tapi semenjak masuknya itu era informasi kayak sekarang, itu kita sama-sama anak kecil, Sama-sama. sama-sama anak kecil. Udah lama-lamaan scroll sih. Iya sih, tergantung siapa yang sering main gitu aja ya. Gitu aja. Itu di kampus itu kan antara kita masih kayak mau amatir dan profesional itu eh kayak banyak amatirnya mungkin ya Pak Ya ya. masih amatir. Itu sesudah itu kemudian kamu kan pasti lulus. Ya Lulus lulus. tepat waktu kan?
Alhamdulillah tepat waktu. 14. Ya, itu kan pulang ke rumah Mm-mm. mau ngapain nih? Ngapain nih pulang ke rumah kembali menjadi orang kerduluk, mebeler. Beler. Jadi itu menjadi apa ya? eh Momen yang berharga juga buat di hidup saya gitu loh Pak. Jadi eh kehidupan sebenarnya yang kita ya, imajinasikan selama kuliah ternyata nggak gitu loh Pak. Jadi kan pas kuliah saya ini kuliah pendidikan bahasa Inggris, lulus jadi guru bahasa Inggris gitu kan. Jadi itu kan harapan. Nah, ketika kita lulus pulang nggak gitu, nggak langsung jadi guru bahasa Inggris, boy. Jadi kamu harus ketemu ini dulu, ketemu ini dulu, ketemu ini dulu. Jadi Iya, memang ada pendapat dari beberapa ilmuwan yang kayak agak gila sih. Bukan gila, agak nerobos gitu pendapatnya. Katanya memang kita itu merupakan generasi terakhir yang menganut sistem usang. ya, Skripsi kan udah nggak ada sekarang. sekarang nggak ada. Berarti kita ini generasi-generasi terakhir yang usang gitu. Dan memang kayak di kampus kita itu dididik administrasi kayaknya Ya, ya. administratif. Bukan kayak tidak dicetak jadi misalkan saya mohon maaf dosen-dosen tanpa mau mengkomentari terlalu jauh, bukan mau mengkomentari, cuman ini yang kami rasakan gitu. Ternyata kita tidak merasa dibentuk menjadi guru yang kayak malah ayo bikin apa itu kurs apa sih Pak di luar apa itu kayak teman sampean itu Ya, kursus lah. kursus lah. Nah, tidak dididik punya militansi sebagaimana manusia ya kayak formal gitu ya gimana sih. Ya kalau dibenturkan sama pengalamannya sampean dulu kan pasti shock pulang dengan gudang ilmu buku referensi yang kayak formil mau dikemanakan gitu. Nah, makanya setelah lulus baru sadar bahwa sebenarnya kuliah itu nggak 100% akademis harusnya. Iya sih. Kalau kalau mau Idealnya. idealnya lah ya. Nggak melulu harus masuk kelas nilai bagus. Tapi dosen kaprodi saya itu bagus Pak. Kalau dia selalu kayak, ayo teknologi. Siapa yang skripsinya ada teknologinya, saya dalam tanda kutip bukan mau menganak emaskan. Saya support lebih bener. karena memang dibutuhkan gitu. Iya. Oke, kembali ke tadi benturan setelah pulang ke rumah. Wah, Ternyata sadar bahwa ada yang namanya soft skill. Jadi keterampilan itu sebenarnya terbukanya peluang pas lagi kuliah sebenarnya Pak. Jadi kan iya sih. kita sudah dari Madrasah Aliyah udah ketemu buku tiap hari, ketemu mata pelajaran tiap hari. Pas kuliah kita sudah ketemu teman-teman dari luar, Iya. ketemu dengan pengetahuan baru. Jadi sebenarnya 4 tahun itu yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk mencari apa sih di lain apa selain selain major, istilahnya major kan apa jurusan lah. Selain jurusan kita sebenarnya kita bisa apa. Nah, gitu sebenarnya itu sih yang menjadi pesan buat adik-adik yang lagi kuliah. Bisa dimaksimalkan di situ. Jadi carilah soft skill yang sesuai dengan Banyak Pak adik-adik kita. Ya, mohon maaf bukan saya mau mengomentari terlalu jauh. Yang kejebak ke dalam major-major kayak gitu, gitu. Kebanyakan tugas lagi mana sih? Ya mungkin bingung ya aja. Dikiranya kampus kayak SMA gitu. Padahal di kampus kayak lebih dekat dengan dunia luar kan. Iya, sebenarnya itu yang miss dari kita lah. dari kita lah. Circle kita. Karena kita kan Mungkin di UI enggak mungkin. mungkin sih, karena kita termasuk golongan mahasiswa nanggung. Ya mau dibilang pinter, enggak juga, mau dibilang bodoh, bisa sih gitu-gitu. Jadi kalau sudah serba nanggung gitu ya, enaknya cari soft skill aja. Iya sih. Kalau sebetulnya menurut agama kita nggak boleh bilang andaikan, simulasi. Simulasi lah, simulasinya. Soft skill apa yang mau di boost kalau sampean dulu nyadar, wah soft skill nih gitu. Visual art sih.
tetap Oh, visual art daripada musik, tetap visual art. ya sih kayaknya sampean itu lebih kayak melebur gitu sama gambar-gambar ya. Iya, Dari eh, ceritanya barusan. sebenarnya dari ketertarikan sih Pak. Saya sampai sekarang nggak bisa sketching, saya nggak bisa gambar tangan sampai sekarang. Iya toh. Iya, jadi ini fakta yang unik sebenarnya. Jadi kalau kalian memang tertarik di dunia desain grafis atau di dunia visual, nggak harus bisa sketching. Sketching. Ya. Tapi itu menjadi momok terdepan, Pak. Kalau kalau desain di kafe itu gambar gitu. Kalau saya tanya ke anak adik-adik kita kayak Rapli itu yang baru lulus SMA, Hmm. itu kok dia ngebus dirinya sendiri di yang nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa sih. tapi jangan sampai kejebak bahwa itu satu-satunya jalan gitu. Iya, Itu betul. Jadi sketching itu cuma keahlian khusus sebenarnya, merupakan bagian dari DKV. bagian dari DKV. Allah. Ya, jadi jalurnya tetap ke istilahnya nanti ilustrator. Iya sih, kayak musik itu kan sebetulnya bahasa itu. Yang artinya bisa ditarik gimana sih, Pak? Apa ada juga unsur mental di sana yang perlu kita lihat loh, mental di kafe ya, Pak? Kayak gimana sih? Dari Pak, itu kan teknis kan, Ah, ah, sketching itu teknis gitu. ah, ah. Ya, jadi Gimana gitu? DKV itu desain komunikasi visual itu lebih luas cakupannya. Iya sih. Ya, jadi kalau memang ada ketertarikan, kan pertama kita kalau mau melakukan sesuatu kita bisa betah itu kan pertama harus suka dulu. Heeh. Nah, jadi kalau memang sudah suka nih dunia ini. Iya, tapi ini Pak, saya ini penilaian preferensi saya Ah, pribadi ya. Kalau melihat karya-karyanya para pendatang baru, ah, bukan saya sok senior, tapi secara awam saya mengatakan kadang kayak karya-karya mereka, maaf, kering. ya. Itu apa kira-kira yang kurang? Apa mentalitasnya perlu digembleng lagi atau jam tayang atau gimana sih? Eh, Kalau ada istilahnya taste sih Pak, sebenarnya. Tes. Taste. Jadi sejelek apapun kalau memang si artis ini punya taste yang bagus, sekedar oret-oretan doodle sih, ada sih, ada Yok di Indonesia itu ada Yok, saya lupa Instagramnya apa. Dia seninya doodle, Oke, cuma betul. menggaris, coret-coret. Mm-mm. Tapi karena dia punya taste, punya rasa sendiri, punya niche sendiri, jadi value banget. Apa itu rezeki nomplok atau memang bisa dilatih? Bisa dilatih. Oke. Sebenarnya Nah kan itu. dengan seluas itu dunia visual, kita nih bisa mencari mana nih yang belum diambil sama orang. Istilahnya Iya sih. niche. Walaupun kita fokus di font misalkan Bisa. bisa juga ya, Bisa Pak ya. juga. Sesederhana itu ya sih, Ya, Pak. sesederhana itu. Makanya kan kalau cuma nggak bisa sketching, banyak laci yang masih bisa dipilih Iya sih. dari Laci, dunia laci visual. kosong lah Laci gitu. kosong. Laci kosong. Saya pernah itu belajar sama Mas Sabrang nanya Jak Non. Katanya ruhnya DKV itu tiga cuman. Platonik itu unsur-unsur segitiga apa dan semacamnya. Juga golden ratio sama gamatria kayak font tulisan. Eh, itu kan ada tiga barusan. Kira-kira kalau sampean yang tertarik di mana? Saya tertarik di apa? Yang kedua sih. Yang kedua yang golden kayak Oh, yang pertama, yang pertama. yang pertama kayak bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk sih. Iya sih. Gini, artinya gini Pak, dihubungkan sama sama senior kita yang pendatang baru, artinya bukan mau sok-sok jadi junior kita, bukannya mau sok mengajari mereka. Kira-kira apa? Misalkan start pertama ketika stuck dan semacamnya. Gini, saya kok sulit mengungkapkannya. Artinya gini, saya yakin saya sebagai anggaplah yang fokus di musik dan sampean yang fokus di gambar punya kayak dorongan 24 jam gitu. Apa itu yang bisa kita tularkan kepada kalau dihubungkan dengan teknis yang tadi misalkan. Itu gimana? Teknis itu kan cuman cara yang menyampaikannya, terus motivasinya. Itu gimana mengimbanginya? Soalnya banyak yang mut-mutan orang itu.
Ah itu saya mau bilang itu. Mood-moodan itu eh 50-50 sebenarnya sih, Pak. Oke, Buat saya mood 50-50. itu 50-50. Jadi pertama 50 pertama itu ya memang disadari atau tidak mood itu mempengaruhi kinerja. Hmm. Kinerja otak, kinerja kita lah untuk kalau saya di visual untuk mendesain gitu loh, Pak. Oh, jadi wajar gitu. Aja. Oke. Jadi 50 kedua mood itu pada situasi tertentu tidak bisa dijadikan alasan. Ya sih kita harus tetap nafas gitulah, Ah, ah, anu, istilahnya gitu ya. gitu. Jadi maka menjadi sesuatu yang wajar kalau nggak mood nggak mood. Oh, diterima aja mungkin apa gimana sih? Sebenarnya cara meresponnya sebenarnya sih, Pak. Jadi Oke. saya pernah juga bad mood, pernah eh, pas lagi kerja bad mood, ya nggak produktif. Tapi gimana cara saya mereact bad mood itu? Ya cari sesuatu di luar comfort zone dulu. Jadi dibikin capek di luar dulu. Misalnya visual nih, udah bad mood di sini, visual udah mentok, udah art block lah istilahnya Oke, anak-anak sekarang, art block. tuh dengerin. Ada art block Udah namanya. art block, udah mentok nih, nggak keluar apa ide. Ekstrimnya bisa sampai saya ngulik dunia coding. Coding. Iya. Jauh banget kan? Iya sih. Iya, Jauh makanya sih. sampai ngulik ke situ. Baru sudah capek mentok di coding, nah baru nih pulang. Oh, kayak oh iya kembali ke rumah back to home gitu ya. Ya, Iya pulang. sih, ada sih konsep kayak gitu Iya, ya ada ya dalam hidup pulang. kita. Iya. Makanya kalau kita keluarga kita atau ya mana-mana ini udah keluarga kita atau alma mater kita dicaci maki, ya dapat udah ruhnya ada. Iya. Artinya kita cetak ruh secara bawah sadar kita di gambar. Oke lah main dulu. Oh kayak itu kok musisi-musisi kayak kita pisah dulu Susah hiatus dulu ya setahun. terus. Oke. Vakum dulu. Vakum dulu. Oh bisa kayak gitu ya. Bisa kayak Itu gitu. merupakan bagian dari langkah mundur ke belakang lalu melompat melompat tinggi. lebih jauh gitu. Oke, sih. Jadi eh, dibikin jenuh di luaran. Jadi kan kita kembali itu dengan suasana yang baru. Gitu, Pak. Jadi lebih fresh lah gitu. Ya, Jadi itu 50 kedua. Jadi nggak bisa dijadikan alasan karena kita bisa nih cari caranya untuk merespon itu mood yang jelek. Gitu, Pak. iya sih. Jadi memang diakali gitu ya. Diakali, Lebih dihack diakali lah. ya. Dihack. Eh, kalau tidak tumbuh-tumbuh. Saya punya penyakit seperti itu. Kalau tidak tumbuh-tumbuh, Pindah profesi. Enggak juga nggak sih. juga sih, Pak. Kebetulan saya sudah tahun kelima menjalani profesi sebagai seorang profesional di dunia desain grafis. Kayaknya ada sih, kayak namanya namanya yang namanya rumah pasti tempat pulang terbaik sih, Pak. Tetap kalau kita sudah jenuh, beneran jenuh di luar, pulang lah minimal nyaman lah, nggak meskipun nggak langsung tumbuh-tumbuh, minimal nyaman dulu lah. Eh, suka Iya lagi sih, kembali ke gitu-gitu. default lah. Ya kembali ke default, di reset lah, Pak. Berarti apakah ada kemungkinan ketika teman-teman kita kayak kalau kacau lah dunia mau pengen belajar visual nih, Nah, tapi hidupnya kacau kayak proyeknya berantakan misalnya, apakah mereka bukan default itu? Apakah ada kemungkinan seperti itu, Pak? Apa itu general DKV itu sebetulnya setiap orang punya atau gimana sih? Walaupun dikit-dikit gitu. eh yang membedakan kan ada yang namanya apa? Intelijen, Oh iya kecerdasan kecerdasan. di belakang. Ini ada banyak. Ya, ya. Kita di nomor 3 Iya ada sih. di visual. Tapi kan nggak mungkin setiap orang itu pas bodoh-bodoh Iya, semuanya. makanya ketika karya yang kita buat itu bagus, di orang-orang yang tidak ngerti visual pun suka, Iya sih. gitu loh, Pak. Itu apa ya yang kan pastinya dia punya Punya kesadaran bahwa itu bagus gitu. Iya.
Makanya setiap orang punya sebenarnya, tetapi nggak sekencang golongan kita lah. Gitu Pak. Itu sih. Sampai di titik ini, apakah sampean mau menceritakan tantangan dua saja, tantangan terberat dalam menempuh DKV, Eh, walaupun tidak formal lah gitu. Secara kuliah kan bukan DKV gitu, Ya. tapi kan dunianya sampean di sana. Ya, yang pertama adalah ketika saya di hire oleh salah satu brand bertaraf nasional Indonesia, brand clothing, untuk menjadi desainer grafis. Itu menjadi salah satu tantangan terbesar, karena saya memang ditantang oleh si owner. Kalau kamu mampu buat jaga brand ini tetap stay on the top, saya kasih imbalan. Jadi itu jadi salah satu tantangan terbesar lah waktu itu. Itu kurang lebih 2019, dan alhamdulillahnya sampai sekarang brand itu tetap survive gitu loh Pak. Dan di tengah gempuran brand-brand lokal yang menggila. Iya sih, soalnya gini Pak, kan kalau cakup ranahnya nasional berarti ada banyak kepala yang harus kita kenali paling Iya. tidak. Itu bertapanya di mana sampai? Betul. Soalnya orang-orang awam seperti saya itu nggak mungkin gitu. Kalau sampean kan pasti percaya, terus ngapain gitu? Apa riset mati-matian atau gimana sih? Iya, bisa dikatakan seperti itu Pak. Jadi saya bisa dikatakan nggak pernah menolak tantangan dari atasan. Jadi, Ki, coba bikin ini. Kata pertama yang akan keluar dari saya pasti oke. Walaupun nggak Walaupun nggak begitu tahu. pro-pro banget gitu. Bukan nggak pro-pro banget Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Belas. Nggak tahu belas. Ini kayaknya asik nih. Coba bikin kayak gini. Oke, siap. Siap dulu. Baru ngulik. Gitu. Akan saya terapkan. Nggak Pak, saya jujur nggak punya keberanian seperti itu. Kalau waktu mondok masih kayak cuman itu buang kulit kelapa itu masih bisa dikejar. Tapi Iya. kalau itu Ya dalam tanda kutip masih dalam coverage kita sih Pak. Kalau dunia visual kan kayaknya prinsipnya saya bisa dapat nih, tapi teknisnya gimana? Oke, baru bisa oke. Tapi kalau memang Ki, coba perbaikin router kayaknya kok macet. Lah, angkat tangan itu Pak. Karena di luar coverage kita gitu. artinya tetap dunia pensil-pensil aja, Ya, gitu, dunia visual motong-motong aja, gitu. motong-motong aja gitu bisa. Oke, Bisa langsung bisa bilang oke walaupun nggak tahu sini sebenarnya gimana cara buatnya gitu. Oh jadi seperti itu penonton semuanya. Itu kameranya battery running low. Yang kedua gak apa-apa dipaksain Pak. Yang kedua kita mau dua ceritanya kalau boleh. Yang kedua Di sosial mungkin. apa ya Pak? Misalnya saya ketika itu pernah saya nerima itu pesanan musik dari salah satu lembaga pendidikan. Itu saya bingung penyikapan sosialnya itu gimana. Sampean kan sudah banyak pengalaman sepertinya. Oh ya ini Pak. Yang menjadi sulit waktu itu adalah ketika saya dapat side project dari luaran, dari klien luar. Iya, itu. Ah. Itu teman-teman kita banyak yang ngalami itu, Pak. Iya, Dan itu. itu butuh seni yang agak-agak advance untuk menghadapi masalah seperti itu. Iya, jadi itu salah satu saya kan di brand ini di hire sebagai seorang karyawan, Oke. bukan seorang artis. Oke, Ya. artis. Jadi ketika dapat side project di luaran, maka saya seorang artis, Oh, iya, bukan sih. seorang pelaku seni ya, bukan artis infotainment, bukan. Iya, beda ya penonton ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Makanya ketika ada teman, Ki, bisa nggak buatin logo buat usaha, misalnya kan, logo buat usahaku nih. Nah itu bingung.
bukan bingung garapnya, bingung memperlakukannya gimana. Iya sih. Treatmentnya, "Ih, ini dunia dunia apa lagi?" Kayaknya masih sama visual deh, kok beda gitu. Ternyata memang ya beda. Harus Banyak Pak yang ya. menghadapi seperti itu. Sampean ngambil langkah paling bijaknya kayak apa itu? Ngulik tetap. Maksudnya Ngulik. di luaran itu gimana nih ngerjain project Oh, yang seperti itu. seperti itu. Ngulik tetap ngulik Iya, sih, Pak. tapi kalau referensi kita di dunia yang kayak kota itu enak, Pak. Ya, Mereka cukup well educated lah kalau iya, kata orang sekarang. heeh, heeh. Sampean itu cara agar menjadikan mereka well educated apa bicara baik-baik atau gimana sih? Macam-macam sih, Pak. Ada yang mereka memang belas nggak mau dengerin penjelasan kita. Ada yang memang di luar ekspektasi atau di atas ekspektasi kita. Memang ada teman-teman yang kayak gitu. Oh, kayak sangat respect ada juga Iya, ya ada, sih. ada Iya sih. juga. Iya sih. Jadi makanya senangnya itu kalau sudah ketemu sama klien-klien yang sudah paham dunia dunia kerja yang ini gitu loh, Pak. Kalau memang ada teman-teman yang nggak paham, ya sudah kita nggak Ya maksain. teman-teman, ini kita bicara dalam konteks profesional ya, bukan dalam Profesional. konteks amal ya Pak. Ya, Kalau sama paman sendiri masa ya beda lah, Pak. beda. Iya, maksudnya kayak gitu. Tapi memang tantangan setiap profesi itu ada kayak transaksi yang level satu 2 3-nya kayak gitu ada ya Pak ya. Ada. Nah, Dari 1 2 3 pernah semua berarti bisa dibilang bisa dibilang pernah sih. Lumayan sih. kita kasih solusi. Kita kasih solusi. Tersentuh saya Pak sama ceritanya. Lumayan lah. Kita harus lanjutkan di part 2 ini. Kalau rame lanjut part 2. Syaratnya sangat berat. Semoga channel ini menanjak. Gak tahu ya, saya belum tahu cara menaikkan channel. Eh, Ini cuman apa ya Pak? Bukan saya gak punya niatan untuk serius, tapi mentok gitu ilmunya saya mentok. ya ini kan apa ya, Pak? Sekedar sharing aja. Jadi selain awalnya kan sebagai graphic designer, tapi seiring perkembangan zaman waktu di tengah kebadmutan di dunia visual, itu biasanya nguliknya di apa tetangga-tetangga visual, misalnya kayak Platform platform-platform lain kayak YouTube, Instagram, algoritmanya gimana, apa yang lagi naik, cara naiknya gimana, TikTok, gitu-gitu lah, Pak. Em, Kayaknya tiap tahun kayaknya tetap bisa dibilang setahun bisa ada 2 tips dari mereka-mereka yang memang expert, yang ya memang sih, kata kunci lah gitu ya. untuk berkarir untuk menaikkan channel. Iya, kalau di 2004 kata channel Bang Tutorial itu ada Pak. Katanya wis walaupun kita YouTube kecil yang penting istiqomah gitu. Dan jangan dicampur-campur kata. Saya tahunya gitu. Ada yang kayak gitu, Pak. Macam-macam. Pernah garap YouTube sih. Dulu itu sekitar 6 bulan aja. 6 bulan aja garap YouTube. Memang di luar nulur sih, Iya di sih. luar nurul sih. Iya, kadang kita harus memang setuju dengan wah ini belum paham nih kita ya. Iya, Harus nerima gitu ya Pak ya. Ya harus banyak ngulik lah. Iya sih. Jadi benar-benar. Makanya buat adik-adik jangan sampai kemakan banyak konten kreator yang bilang gini, soalnya di konten-konten mereka, bagaimana cara mendapatkan $2.000 dari menggambar. Nah itu Sangat menipu. kalau kemakan, kalau melihat, terus nyoba, terus gak dapat $2.000-nya, maka mereka merasa gagal. Iya sih, salah tembak lah gitu ya Salah Pak ya. tembak. Salah tembak ya. Ya makanya adik-adik hati-hati. Itu istilahnya hook lah di dalam dunia perkontenan, itu hook. Jadi kata-kata itu cuma dibuat untuk bagaimana kalian nonton kontennya lebih lama. Iya sih. Itu hook sih sebenarnya. Jadi ya nggak tahu juga. Mungkin mereka memang mendapatkan $2.000 mereka dari menggambar. Tapi kan ini kita beda loh. Jadi jangan semerta-merta wah kalau gambar dapat $2.000 nggak bisa.
Setiap orang punya prosesnya masing-masing, proses. Iya sih. Akhirnya kembali ke kita perlu tahu defaultnya kita Ya, apa heeh. dan berani atau mau berjuang di sana kayak gitu ya, Bang. Ya passion kan kata si Nol, kata Inyong itu kan berasal dari kata pasio, Siu. berdarah-darah. Kalau sudah berani untuk berdarah-darah, saya tiap hari loh Pak menempuh jarak. PP itu bisa dikatakan 70 km. Ya, lumayan sih itu. Lumayan merusak punggung. Lumayan. Tapi ya nyampe di sana kan kerjaan emang sudah suka, jadi kan nggak begitu capek lah. Ini udah sangat dalam Pak menurut saya sebagai kacamata awam lah gitu. Iya. Ini ilmunya murah sekali. Murah sekali beliau. Closing statement. Salah satu yang jadi penghambat buat adik-adik biasanya yang mau juga terjun di dunia apa saja sih sebenarnya, tapi saya buka dari kacamata visual. Jadi jangan mendewa-dewakan gear. Oke. Itu menjadi salah satu penghambat paling dekat. Jadi kan di dunia di lingkungan yang serba terbatas ini, jangan sampai mendewa-dewakan gear. Jadi Kak, saya mau bikin desain tapi nggak punya laptop buat desain grafis. Sudah ada website yang bisa mendesain. Betul. Ada Figma dan lain-lain. Ada yang berbasis website. Maaf ya nyebut brand Canva lah. Canva lah paling Canva maksudnya dekat. Canva. Ya. Iya Canva. Paling dekat lah Canva. Ya, itulah semuanya penonton. Baterainya sudah habis. Pak, ini perlu dilanjutkan. Nanti kebetulan kita di endorse. Sudah, makasih banyak. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.